rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pengurus Masjid Islamic Center yang kami muliakan, seluruh hadirin hadirat yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu, insya-Allah kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. 219 perjalanan subuh sudah kita lalui, bukanlah perjalanan yang singkat, dan insya-Allah semua itu akan dicatat dan menjadi saksi besok di akhirat. Tidak ada satupun perjalanan di dunia ini yang sia-sia. Tidak ada satupun perjalanan di dunia ini yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, besok akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang memulai itu terlalu mudah, tetapi mempertahankan sesuatu itu yang terlalu sulit. Ketika ada beberapa orang pemuda yang kemudian ragu dengan perjalanannya di dunia ini, ketika ada beberapa jamaah ragu dengan apa yang dia lakukan, maka dia harus kembali menumbuhkan keistiqomahan dirinya dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Balasan Allah kalaupun tidak sekarang, tapi insya Allah balasan itu akan Allah berikan besok di akhirat. Besok akan Allah berikan kita pembeda dengan orang-orang lain, tetapi dengan syarat kita lakukan itu haruslah dengan keikhlasan yang sangat luar biasa. Beberapa masjid yang sudah kita lalui butuh perjuangan. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang angin, terlalu dingin di subuh hari, tetapi percayalah para jamaah sekalian, setiap langkah yang kita lalui, setiap langkah yang kita gerakkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah surut untuk melanjutkan GPS selanjutnya. Jangan pernah surut untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya, karena insya-Allah perjalanan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan besok di akhirat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf yang paling kami istimewakan anak-anak kami yang sedang mengabdi, menuntut ilmu, mengajar di pesantren. Ustaz doakan semoga engkau selalu istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini hanyalah fata morgana. Dunia ini hanyalah permainan. Dunia ini hanyalah sandiwara. Dunia ini hanya sia-sia. Dunia ini hanya sebentar. Maka kita-kita yang terlalu melihat kepada dunia selamanya, kita yang terlalu fokus kepada dunia, kemudian kita melupakan akhirat, maka kita berada dalam kerugian yang sangat nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kita banggakan, harta yang kita punya hari ini, jabatan yang kita pundakkan hari ini, semuanya hanyalah sementara. Pada akhirnya semua itu tak ada manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata Allah, man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap kepada Allah hanyalah dengan hati yang sangat bersih. Pergerakan daripada manusia hari ini dicatatkan oleh hatinya masing-masing.
baik tidak baiknya kita hari ini ada pada hati kita masing-masing. Maka dikatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha jasaduhu kullu wa idza fasadat fasada jasaduhu kullu ala wahya qalbun. Ketahuilah, dalam tubuh kita ada segumpal darah, ada segumpal daging. Apabila baik daging tersebut, maka baiklah semua pergerakan tubuh kita. Apabila buruk daging tersebut, jelek daging tersebut, rusak daging tersebut, maka rusaklah seluruh amalan kita. Ala wahya qalbun, ketahuilah darah daging tersebut adalah hati. Ada hati yang mati, ada hati yang sakit, ada hati yang selamat. Maka kita doakan kita berada pada hati yang selamat. Ada hati yang tidak pernah ingat kepada Allah, yang tidak pernah berada dalam keimanan kepada Allah. Ini dikategorikan kepada hati yang mati. Ada juga hati yang beriman kepada Allah, tapi di dalamnya ada penyakit, di dalamnya ada iri dengki hasud, di dalamnya ada sombong ria, di dalamnya ada takabur. Maka ini merupakan hati-hati yang sedang sakit. Tapi hati-hati yang datang kepada Allah dengan keselamatan, hati-hati yang jauh daripada kesyirikan, hati-hati yang jauh daripada kemaksiatan, hati-hati yang jauh daripada riya dalam ibadahnya, itulah hati yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita jaga, karena rusaknya sebuah amalan kita, rusaknya hati kita. Ketika ingin memperbaiki amalan kita di hadapan Allah, maka perbaiki dulu hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Kadang-kadang orang ada yang bertanya, Pak Ustaz, apa penyebab hati kita ni bisa rusak Pak Ustaz? Apa penyebab hati kita ni bisa kotor Pak Ustaz? Ada penyebab hati kita bisa mati Pak Ustaz? Ada beberapa hal yang menyebabkan hati kita ini bisa mati. Yang pertama adalah karena tidak mengingat kepada kematian dan tidak mengingat kepada sakratul maut yang sangat sakit, maka hati kita bisa terlalai di dunia ini. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Kafa bil mauti wa'idhah. Jadikanlah sebuah kematian pelajaran kepada kita. Tapi orangnya dia ada tajak baru mati biasa mendanu. Pelajaran yang paling besar dalam kehidupan kita bukan mengaji. Pelajaran yang paling besar dalam kehidupan kita adalah ketika kita melihat sakratul maut, kemudian berubah hati kita menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan iman kita kepada Allah karena melihat sebuah kematian. Tapi hari ini tajak baurung mati, santai-santai saja. Bahkan ikut orang mati tak pegah habar masalah dunia. Bahkan di hadapan orang mati kita mengupat kepada orang lain. Lupa kita suatu saat posisi kita akan tergantikan. Nanti orang yang akan melihat kita yang akan menjadi mayat, akan menjadi jenazah di hadapan orang-orang lain. Yang kedua, penyebab hati bisa mati karena kita terlalu fokus kepada dunia, kemudian kita melupakan akhirat. Kita lupa wal akhiratu khairu wa abqa. Kita lupa bahwa akhirat itu lebih baik dan akhirat itu akan kekal untuk selama-lamanya. Dunia ini hanya permainan. Cobalah lihat, cobalah perhatikan, semua ada permainan. Apalagi ketika kita bicara politik. Saya termasuk orang yang pernah sakit hati dengan politik. Dulu membela Prabowo rame-rame, tiba-tiba Prabowo pun bersama orang-orang lain. Sakit hati dia kala. Ternyata kita baru tahu inilah politik sebenarnya. Dulu sampai berselisih paham dengan orang yang membuat begini dengan begini. Saya selalu dalam ceramah-ceramah saya begini. Tiba-tiba semuanya menjadi begini. Ternyata ini hanyalah permainan saja. Jabatan ini hanya permainan. Harta ini hanyalah permainan. Anak-anak yang kita miliki hanyalah permainan. Tidak kekal kepada kita. Kita lupa ada yang sangat kekal. Ada yang sangat abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhirat adalah yang sangat abadi. Terlepas lain daripada itu, semuanya adalah sia-sia di dunia ini. Maka ketika ada orang kita melihat, coba lihatlah. Gedua bak kedai kopi sampai sebah. Main game sampai menjem-jem tu. Tapi lupa kepada akhirat. Waktu tajak bak sebah hurau tu kadang-kadang mentang nak kedai yang dah, mentang nak orang yang main batai, mentang nak orang yang main skater, mentang nak orang yang main game. Dari pos 8 malam geduk, dari pos 7 habis maghrib ke tepi sampai sebah anak gua tu.
tapi untuk melaksanakan solat cuma 5-10 menit dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anak-anak muda, jangan engkau tergiur dengan itu. Adik-adikku yang masih belajar di pesantren, jangan engkau tergiur dengan dunia. Ketika engkau sudah menggenggam dunia, maka engkau akan bisa menguasai dunia. Maka jadikanlah akhirat sebagai tujuan akhirmu. Sekarang engkau di pesantren, sekarang engkau di pendidikan. Bukan orang tuamu tak sayang, bukan orang tuamu tak cinta, tetapi karena orang tuamu cinta dan sayang, maka orang tuamu memberikan engkau di pesantren. Tapi kadang-kadang idanya ngenanik pesantren engku hana sabar. Dia urung syik nganak pesantren hana sabar. Ramai yang mengeluh kelon tuan. Ustaz, tak gura nah anak min ustaz. Pakan hek dia ajuk udayah ustaz watewa kan tengut tabi-tabi. Hanai bedah-bedah ustaz. Leh sebuah lehoi bedah temayang lehu menyana tayu sak menyana tayu mentingat itan. Mereka sedang dalam proses pendidikan. Yang tidak pernah merasakan pesantren tidak bisa menjawab persoalan ini. Tapi yang pernah merasakan di pesantren, mereka tak tahu bagaimana nikmatnya tidur setelah salat subuh. Kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ini hanyalah sementara, tidak kekal. Yang ketiga, penyebab hati kita mati karena terlalu banyak maksiat yang kita lakukan sehingga menjadi kebiasaan dalam jiwa kita masing-masing. Sehingga uronyo ada berah, hai baik kami main game, hai baik kami main bate, hai baik meno, hai baik mendih. Mereka mengatakan apa yang salah, bahkan terlalu banyak dalil dan argumen yang mereka katakan kepada kita. Karena apa? Kemaksiatan sudah menjadi kebiasaan dalam jiwa mereka. Nyahana pudak ada apa ingat pak? Ipak pesal ja aju dan rata sago ya pingat awak-awak main game yang main awak skater yang mi patin han. Ja aju ya pegah ba awak main sabe nyampe meno be mendih mi patin han. Pegah kami tidak mabuk. Hana mabuk kamu ingat menandu. Yang pah tipu sagai pak. Yang kuning yang tin dapat solam bedit pam ba ule nya baru hana mabuk dia awaknya. Hana cara lain Pak Ronyo Pak. Kenapa? Sudah terbiasa dengan maksiat, sudah terbiasa dengan kemungkaran, akhirnya mereka mendalilkan banyak dalil tentang kemungkaran tersebut. Hana payah ji dah pegah kawannya urung merukuk dah pegah mendam Pak. Tidak pegah baik Pak urung merukuk. Jika apa pegah? Nyamanya merukuk batuk, keken aju. Kameng kala yang batuk, hana yang merukuk batuk aga. Keke kameng ke pegah Pak. Pakon le dalil Pak untuk mengiyakan sebut. Yang penting koknya nak taruh ke pegah betul Pak. Cik pegah pak urung merukuknya puan. Hai baik nepi rukuk. Yang batuk nentu. Yang cekun pak. Kameng hanai pi rukuk batuk je aga. Hai baik nepi rukuk nyamnya nukubah peng pegak rumah. Ipak ngeluh hanai pi rukuk. Tapi orangnya mentai kontrak rumah. Truk kenan tinggal itu. Jadi hana pudak pegah pak. Begitu juga dengan ahli maksiat. Begitu juga orang yang berbuat maksiat Pak, kita tegur bagaimanapun karena kemaksiatan itu sudah terbiasa dalam jiwanya dan hatinya sudah mati. Tak ada lagi peringatan Allah, walaupun akan Allah datangkan tsunami berkali-kali, ketika hatinya sudah mati tak akan pernah berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati pendeta jaga. Maka lun pegah Pak, penyakit na leheboh. Itanyo na heboh sakit, orang nak pegah heboh sakit, heboh ubat. Itanyo na heboh penyakit dan penyakit yang terakhirnya sering kita lupakan, Pak. Yang pertama sakit tubuh, Pak. Sakit namanya sakit jasmani, Pak. Biasa, Pak. Nyo virus corona sakit jasmani, menyona. Batuk, Pak. Sakit ule, Pak. Biasa, Pak. Dan kentanyo mentong yang merasakan sakit, Pak. Nabi-nabi sakit juga. Nabi Ayub parah sakitnya. Nabi Muhammad sebelum kembali kepada Allah juga sakit, demam dia. Banyak nabi-nabi orang-orang yang sakit. Ulama-ulama sakit Pak. Banyak orang-orang sakit Pak. Dan sakitnya nak ubat. Kalau perah Nabi likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya Pak. Walaupun bukan obat yang menyembuhkan, tetapi kemudian dengan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah lah yang menjadi maha penyembuh kepada kita semuanya Pak. Orang kadang-kadang terlalu lebay dengan sakit yang dia hadapi Pak. Itanya kalau punya sakit tubuh Pak, sakit jasmani Pak. Haik tapu bat hino bak puskesmas ba rumah sakit umum Pak. Haik bak rumah sakit umum, rumah sakit swasta Pak. Haik pergi Aceh bau Medan Pak. Haik pergi Medan bau Upeneng Pak. Kadang-kadang teruk Cina Pak. Ya, ubat penyakit tubuh Pak. Tapi itanya kadang-kadang tua tu.
bahawa penyakit tubuhnya nak ubat. Dan ubat di sekitar-sekitar katanya tu. Ubat yang paling gat ke tubuh katanya madu. Madu. Nyojit baik putar kena. Bek angin. Ubat yang paling gat madu. Yang ubat yang paling gat. Ubat cukup le di sekitar-sekitar katanya. Bahkan kadang-kadang dia hanya ada depu yang ubat. Nyolong pegang sebuah contoh. Kena tumut tengku. Hana pu yang minta tumut ubat pulain tengku. Menyakan urang Aceh dia anak mana tengku. Untuk pedebit tumut cukup mudah alam tengku. Tinggal minta bak pisang yang kagekoh, yang ate bro yang gekun dia urang jamun umi pisang tengku. Ribuh kampeng itu bit demuk menandum tengku. Getut tengku. yang mengetut tengku. Getut dengku nak ubat di samping tanya tu. Bak pui ke yang timah-timah lamparik ya. Yang terpajuh-pajuh kan. Bak ayam-ayam goreng parik. Bak rumpun tu. Getah rumpun jibuh bak getut. Getut-getut ejak. Baik lagi mak-mak ejak. Ubat ada di sekitar kita ni. Tapi terkadang kita tidak mau memakai. Yang paling pegah menyesakit tubuh nak ubat. Yang sakit pun sakit tubuh jasmani. Yang kedua sakit pikiran. Mas sakit tubuhnya pakai tu. Pengaruh makanan, pengaruh gaya hidup tu. Yang sakit tubuh tu. Gaya hidup uronyo nungku begadang yang penyakit tubuh tu. Gaya udip uronyo nungku hana sesuai dengan ajaran Allah. Gaya udip uronyo nungku hana sesuai dengan ajaran Rasulullah. Maka tunggulah penyakit akan datang. Yang kedua, pengaruh daripada makanan tu. Jangan sampai-sampai pegah hanjit pajuh si kameng tu. Menyebab simpai tren, menyai kelidu geraha hanjit pajuh tu. Menyebab mengkawin gop, menyebab kanduri gop, putra dan banyak gop, kanduri kubu gop sampai je tu. Yang kedua sakit pikiran ni. Iaitu lawaknya stres. Dan keuka Pak Miswar, ramai aja urung stres Pak. Kenang mentau. Habis-habis pemilu nak urung stres sungguhnya awak raya stres dekat-dekat tingginya. Jino bele habis pemilu nunggu pilih gesik nak urung stres nunggu. Bahkan di rumah kula kan kejadian kula dalam corona nunggu pilih kedua gelah nak stres nunggu. Yang dekat kedua gelah nunggu. Yang penyakit stres akibat kebutuhan yang terlalu tinggi. Ilok semua mereka kejadian nunggu. Kebutuhan orang terlalu tinggi, peng hana tinggi-tinggi nunggu. Gaya budaya tapi peng tan nunggu. Kata urangnya nunggu. Tak urung duk-duk bak kedai nunggu. Motor mewah-mewah nunggu. Rental nunggu. Anak-anak darah dengan pakaian-pakaian yang cukup mahal-mahal duk. Jino kengkau budaya nunggu. Asai duk bak kedai kopi, asai duk bak kedai dia urinang, cok tah peduk atas meja ni. Hana hubungan dengan udip aku. Nyan nal hero duk heboh tah ni. Makalang-kalang duk thom hai tah yang ni. Nyan gaya udip ni. Ketika itu tidak sanggup dipenuhi, stres ni. Maka cukup ramai urung stres macam-macam model. Nya ibu-ibu, hana pelai menggaya dah ibu-ibu. Yang penting menggaya kelakar mendang kathe. Stres nak ubat tu. Nah, la ilaha illallah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka hatimu akan tenang. Perbanyak zikir, perbanyak ibadah, perbanyak ubudiah, perbanyak sujud, perbanyak ruku, perbanyak zikir kepada Allah, insya-Allah stres akan jauh. Yang ketiga, nyo yang jarang urang yak minta ubat tu, sakit ating. Munyo sakit tubuh dumho tabah tubuh sakit pikiran terus sakit jiwa tak abah urung stres. Tapi kadang-kadang kita lupa kepada orang-orang yang punya penyakit hati untuk diobati. Rata-rata tanya nunggu. Nah, penyakit hati tu. Yang taikun penyakit hati nunggu. Iri, dengki, hasud, sombong, ria. Iri dengku itanya saya kena iri kena dengki, saya kena dengki kena hasud nyan lengon hana nyan ngon akrab. Itanya iri hana galak kepada nikmat gop yang Allah beri kepada gop. Ketika kana iri kana dengki, tam laki nikmatnya cik begadah tu. Harapan kedanya. Bahkan nah hasud dengkulam. Ketika nikmatnya begadah bak gop yang kelih deku tam laki gop-gop bercelaka tu. Yang penyakit tu. Itanya dengku tak depu rom penyakit hati dengku asal takalan gop hana senangnya sakit tu. Takalan gop dari bacut tanya susah tu dengku. Takalan gop ibla motor dengku susah tu.
Digampungkan kamenan asal tajak gampung yang agak-agak pelosok bacut tiba-tiba tak kalan rumah raya bacut nya jika tak kenlah mati tu tokenya jika toke ke go metaturi dan gopnya jika toke kadang-kadang cicik warisan mak dengan ayah cukup raya pegak rumah kada pegah toke dengku nyan ban bro ate dengku asal tak kalan gop cikana puta pegah nyan ate bro nyan peleun dengku nyan dengkui danyo menyobro ate hana puyak sembayang dengku lagi urang perara manok dengku tapi lam gerepuh manok le perara manok tapi nak perara musang lai dalam dengku manok paneten tamang lam gerepuh guna musang dalam begitu juga dengan kebaikan tidak akan pernah datang kepada kita karena ada hasud dengki iri dalam tubuh danyo dan penyakitnya ramai orang tak mau tahu dengku hana ya pubah-pubah dengan mana ubat penyakit ate dengku banyak ingat-ingat kematian. Banyak duduk-duduk sama orang soleh. Banyak berbicara yang baik-baik. Banyak bangun malam. Banyak baca Quran. Banyak ingat Allah. Itulah penyakit-penyakit hati kita. Maka hari ini mari di Kota Lok Semawe khususnya kepada pejuang-pejuang subuh, khususnya kepada bapak-bapak sekalian, mari bapak-bapak tingkatkan ibadah kepada Allah tapi tetap dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga tu nak pegah menonku, hana can tak ibadah kepada Allah menyati tebruk nyan yang perle pegah. Pegat ati le. Ati bejro. Kadang-kadang ditanya ibu sombong ku. Nya anak-anak muda yang pakai baju hijau. Oh na yang Tuhan lekemah. Yang pakai baju hijau, jangan merasa lebih baik. Karena merasa lebih baik daripada orang lain, iblis ni. Keun lambak gop. Cit tanyo tagan. Awal lain alehoi. Tajak mesti di kampung belasah kampung nunggu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kekaman Allahu akbar, Allahu akbar. Mayang leh nunggu. Le sembayang geduk leh. Oh yang lain tanyo saga yang jak. Tang lain puhana iman dalam dada. Yang kabeh yang leh yang puhana lain tak pengubi. Merasa lebih baik daripada orang lain, bahkan henyan iblis. Itanyo daripada ahli ibadah yang nam penyakit lebih hebat dari dengan abang-abang itanyo yang bang bunon. Tuanan Bang Andi kan lebih hebat onya nunggu. Ikutnya barunya geduri masjid nunggu. Laki mah mandi. Tapi ketika dia datang dengan hati yang baik, lebih baik nunggu. Nya nunggu. Ilong nak sempat long kalam nyambruk nunggu. Gaduh bak kedai kopi. Allahu akbar, mentingat dan sembahyang. Tapi hari ini sudah menjadi tukang muazzin di Masjid Islamic Center walaupun itu cuma sekali lah seumur hidupnya. Tapi dia lebih baik karena datang dengan hati yang ikhlas. Itanyo yang ahli ibadah digoda tapi dia iblis, digoda tapi dia syaitan supaya kita jauh daripada Allah dengan dikotorinya hati-hati kita. Mari kita jaga hati kita jaga kepribadian kita. InsyaAllah dengan hati yang bersih akan melahirkan amal yang bersih. Dengan hati yang kotor tidak akan pernah melahirkan perbuatan amalan-amalan yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jam 6 tepat waktu yang diberikan kepada kami dan Ustaz memohon kepada jamaah sekalian untuk terus meningkatkan acara ini, untuk terus mensyiarkan dan menjaga masjid kita tercinta ini. Masjid Islamic Center menjadi pamor di luar. Ustaz Junaidi beberapa kali keliling Aceh untuk berdakwah. Mereka bertanya, Ustaz dari mana? Ustaz dari Lok Semawe. Apa mereka katakan? Enak Ustaz di Lok Semawe ya. Ada masjid yang sangat indah Islamic Center. Mereka tak tahu indah tapi tak ada yang mengisi. Loh nak buka-buka. Maka mari kita ramaikan masjid ini. Ayo kita datang kemari. Kita buat ini menjadi sebuah nur cahaya bagi tempat-tempat yang lain. Kita bangga dengan Islamic Center kita ini, kita bangga dengan tempat ibadah ini. Sudah besar tempatnya, insya-Allah rahmat Allah akan besar datang kepada masjid yang kita cintai ini. Terima kasih atas segala perhatian dan selalu menjaga hati dalam setiap kesempatan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.